Selanjutnya kita akan bahas perintah post dan post tutup kurung siku Enul pada command prompt. Untuk melihat hasil dari kedua perintah ini, ya di sini ketik perintah post, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, menggunakan perintah post, maka kita akan dapat informasi seperti ini, atau akan menghasilkan informasi press any key to continue. Itu jika kita menggunakan perintah post. Nah, jika kita menggunakan perintah post, lalu tutup kurung siku, kemudian saya tambahkan Enul, lalu saya enter di keyboard, maka tidak akan menampilkan informasi apapun yang sama halnya ketika kita menggunakan perintah post. Nah, kedua perintah ini fungsinya sama, yaitu untuk menghentikan sementara interpreter menerjemahkan baris setelahnya yang kita buat lewat batch file. Dan meskipun kedua perintah ini memiliki fungsi yang sama, akan tetapi memiliki perilaku yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai kedua perilaku dari perintah ini, silakan jalankan aplikasi Notepad bawaan dari Windows. Kita akan membuat batch file. Untuk command prompt-nya ini saya close. Kemudian di sini ketik Notepad. Pilih Notepad. Kita akan membuat batch file. Sekali lagi untuk membuat batch file, ya perintah pertama yang kita ketik itu add, lalu echo, lalu spasi off. Kemudian enter satu kali. Di baris kedua, saya akan menampilkan informasi di layar pada saat program ini dijalankan. Untuk menampilkan pesan di layar, ketik perintah echo, kemudian spasi, pesan yang akan ditampilkan di layar. Ini saya ketik selamat datang. Nah, sampai di sini ini sudah bisa di save. Di tab menu file kita akan coba save, lalu pilih tombol save. Saya arahkan di drive D. Untuk nama filenya saya beri nama file latihan1.bat. Ya, jadi untuk membuat batch file itu ekstensinya menggunakan bat. Kemudian klik tombol save. Nah, sekarang kita cek di Windows Explorer. Nah, coba teman-teman perhatikan, latihan 1, jika saya jalankan, klik kanan, kemudian pilih open. Aplikasinya seakan-akan tidak berjalan. Ya, sebenarnya skripnya sudah dijalankan ya. Cuman kita tidak menghentikan program ini. Ya, untuk menghentikan program ini dan melihat jendela program yang kita buat, maka kita tambahkan perintah post setelah echo selamat datang. Enter satu kali di sini. Saya tambahkan perintah post. Kemudian di tab menu file kembali, lalu kita save. Kita jalankan kembali latihan 1, klik kanan, kemudian open. Nah, selamat datang, dan ini merupakan perilaku dari perintah post. Nah, jika kita ingin menghilangkan informasi ini, ya press any key to continue, maka di skripnya itu kita menggunakan post tutup kurung siku Enul. Save kembali di tab menu file, kemudian save. Ini saya close dulu. Kemudian saya jalankan kembali latihan 1, klik kanan, open. Nah, di sini kita sudah bisa melihat perilaku dari kedua perintah ini. Jika kita menggunakan perintah post, itu artinya masih ada perintah yang akan kita tampilkan setelah perintah post. Misalnya di sini saya enter satu kali, di baris keempat saya tambahkan di sini echo. Di kelas komputer online. Jadi setelah perintah post, ya, si user menekan salah satu tombol di keyboard, maka akan ditampilkan pesan echo di kelas komputer online. Saya save kembali di tab menu file, kemudian save. Sekarang saya jalankan kembali latihan satunya, klik kanan, open. Ya, selamat datang, press any key to continue. Tapi begitu saya menekan salah satu tombol di keyboard, nah, programnya keluar lagi. Nah, jika dapat seperti ini, maka kita tambahkan post
di sini. Ya, bisa menggunakan post atau post tutup kurung siku annual jika tidak ada lagi pesan yang akan ditampilkan setelah perintah echo ini. Ya, di tab menu file kembali, kemudian kita save. Oke, saya jalankan kembali latihan satunya, klik kanan, open. Selamat datang, press indicate to continue. Saya menekan salah satu tombol di keyboard. Nah, di kelas komputer online. Tekan salah satu tombol lagi, programnya akan keluar. Nah, sekali lagi, jika masih ada pesan yang akan ditampilkan ya setelah echo ini, ya, maka di sini kita gunakan perintah post. Enter satu kali di sini, echo belajar batch file. Karena tidak ada lagi pesan yang akan saya tampilkan, maka saya menggunakan post tutup kurung siku annual. Di tab menu file kembali, kemudian pilih tombol save. Latihan 1, klik kanan, open. Selamat datang di kelas komputer online belajar batch file. Ya, jadi intinya menggunakan perintah pause maka akan menghasilkan informasi press indicate to continue. Sedangkan menggunakan perintah pause tutup kurung siku annual maka tidak akan menghasilkan informasi press indicate to continue, yang sama halnya ketika kita menggunakan perintah pause. Jadi sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan kapan menggunakan perintah post tutup kurung siku annual dan kapan menggunakan perintah pause. Bahkan tidak menggunakan perintah pause, ya, program yang kita buat itu tetap dieksekusi. Jika saya hapus semua ini, saya ganti pesannya di sini MD latihan 1. Nah, kita tahu bahwa di command prompt MD ya ini digunakan untuk membuat folder, ya, membuat folder dengan nama latihan 1. Ya, ingat ini tanpa menggunakan perintah pause. Skripnya tetap dijalankan, tapi tentu kita tidak bisa melihat jendela dari skrip yang kita buat karena kita tidak menambahkan perintah pause. File, kemudian save. Ini saya close. Sekarang saya jalankan latihan satunya, klik kanan, open. Nah, akan dibuatkan satu folder latihan 1, meskipun kita tidak melihat jendela command prompt-nya. Ini saya delete, saya edit kembali, saya tambahkan di sini pause. Saya save, saya close kembali, klik kanan, open. Press indicate to continue, foldernya sudah jadi. Baik, begitu mungkin tentang perintah pause dan perintah pause tutup kurung siku annual pada command prompt. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.